Durian adalah buah yang banyak memiliki penggemar, berasal dari berbagai spesies pohon dalam genus Durio. Dipercaya bahwa durian berasal dari Kepulauan Melayu, dengan Durio zibetinus, yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera, menjadi satu-satunya spesies yang terdapat di pasar dunia. Thailand memiliki lebih dari 300 varietas yang dikenal, sementara Malaysia memiliki sekitar 100 varietas. Buah ini sering dikaitkan dengan makanan Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Vietnam. Dalam kondisi optimal, pohon durian dapat tumbuh hingga 50 meter dengan diameter batang 120 cm. Memiliki batang yang tinggi dan mengembangkan mahkota yang padat atau terbuka dari cabang-cabang kasar. Pohon muda yang dicangkok menyerupai pohon Natal besar, dengan cabang-cabang yang memanjang keluar dari batang utama kecuali dipangkas. Saat dewasa, pohon-pohon ini dapat tumbuh hingga ketinggian yang sama dengan bibit, meskipun tinggi maksimumnya umumnya hanya 40 hingga 70% dari pohon durian induk. Sering disebutkan bahwa umur pohon durian berkisar antara 80 hingga 150 tahun, meskipun pohon tersebut memiliki potensi untuk hidup selama beberapa abad. Meskipun produksi buah dapat menurun pada pohon yang sangat tua, kualitas buahnya cenderung meningkat seiring bertambahnya usia pohon. Durian merupakan buah tropis yang tumbuh subur di ketinggian hingga 800 meter di dekat garis khatulistiwa dan meluas hingga 18 derajat lintang dari garis khatulistiwa. Durian lebih menyukai suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban 75 hingga 80%. Curah hujan yang cukup sebesar 1.500 mm atau lebih sangat penting, meskipun musim kemarau diperlukan untuk mendorong pembungaan. Periode kering singkat yang berlangsung antara 2 hingga 8 minggu diperlukan untuk induksi pembungaan, yang bervariasi tergantung pada klon durian tertentu. Buah ini tumbuh paling baik di tanah berpasir hingga lempung yang dikeringkan dengan baik, dengan tingkat pH antara 5 dan 6,5. Medan bergelombang dengan gradien hingga 12 derajat sangat cocok, sementara lereng yang lebih curam hingga 25 derajat juga dapat mendukung budidaya durian. Penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan tertentu dapat memengaruhi kinerja klon durian. Dari segi produksi benih, dengan memulai dari 100 kg bibit, durian dapat menghasilkan sekitar 5.000 hingga 5.500 benih. Awalnya, bibit durian harus dibersihkan untuk menghilangkan sisa-sisa daging buah, yang kemudian dicuci untuk mencegah kontaminasi oleh jamur. Pasir sungai merupakan media yang cocok untuk menabur bibit durian, dan area penanaman harus diratakan sebelum disemai. Persemaian bibit per petak dapat disemai sekitar 2.000 hingga 3.000 biji. Setelah disemai, persentase perkecambahan sekitar 50 hingga 60%. 21 hari setelah disemai, ujung akar dipotong sedikit agar bibit siap tanam dan dipindahkan ke polybag. Setelah 1 hingga 2 bulan setelah pemindahan, penting untuk membuang gulma dari polybag berisi bibit yang telah disiapkan untuk dicangkok. Proses ini menggunakan pisau cangkok, selotip cangkok, dan gunting tanaman, beserta pensil dan spidol untuk memberi label. Langkah kedua dalam mencangkok memerlukan bahan-bahan dasar dan melibatkan pemilihan bibit pohon durian yang sehat dan subur, idealnya yang memiliki 3 hingga 4 tingkat daun dewasa dan berusia sekitar 4 hingga 5 bulan. Penting untuk memilih tunas hijau terang untuk proses pencangkokan. Pada langkah ketiga, mulailah mencangkok bibit durian dengan membersihkan sepertiga lingkar batang. Kulitnya harus dikupas untuk membuat terbuka. Pastikan ukuran tunas lebih kecil dari pohon. Tempelkan tunas ke area yang telah disiapkan dan lilitkan selotip cangkok dari bagian bawah titik cangkok ke atas. Berhati-hatilah agar tidak menutupi tunas itu sendiri.
Langkah keempat adalah memantau bibit yang dicangkok. Pita sambungan harus dilepas setelah 3 hingga 4 minggu, dengan pengamatan dilakukan pada interval 30, 40, 50, dan 70 hari pasca sambung. Terakhir, untuk menanam bibit durian, beberapa persyaratan dasar harus dipenuhi, termasuk penggunaan tiang kayu sepanjang 1 meter dan pupuk durian organik. Teknik penanaman durian memerlukan perlakuan yang cermat, karena sistem perakarannya yang dangkal, yang membuatnya sangat rentan terhadap kondisi kering. Kekeringan yang berkepanjangan selama fase pembibitan dapat merugikan. Untuk memastikan kelembaban yang cukup bagi pertumbuhan akar, bibit harus disiram 2 kali sehari, pagi dan sore. Sangat penting untuk menggunakan campuran tanah yang tepat dalam kantong plastik untuk memudahkan drainase, karena genangan air dapat menyebabkan timbulnya penyakit seperti busuk daun. Penanaman di lapangan biasanya dilakukan pada awal musim hujan, dan drainase yang efektif sangat penting untuk mencegah akumulasi air di sekitar akar yang dapat menghambat perkembangan akar. Sistem irigasi tetes yang mengalirkan 4 hingga 6 liter air per hari per tanaman disesuaikan dengan ukuran tanaman. Inisiasi pembungaan umumnya terjadi selama bulan-bulan kering, dengan musim kemarau yang panjang mendorong pembungaan yang subur. Selama periode ini, irigasi minimal sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Namun, kekeringan yang berkepanjangan selama tahap pembuahan dapat menyebabkan pematangan buah yang tidak merata. Diperlukan sekitar 6 hingga 8 liter air setiap hari per tanaman selama fase kritis ini. Penyiraman yang berlebihan dapat merangsang pertumbuhan vegetatif yang berlebihan, yang berpotensi menyebabkan buah gugur sebelum waktunya. Gulma di sekitar bibit yang baru ditanam harus disingkirkan secara manual, dan pelepah kelapa dapat digunakan sebagai mulsa untuk perlindungan matahari di area yang jauh dari zona akar. Pengendalian gulma mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Pada tahun kedua, cabang yang tidak diinginkan pada bibit yang berada di atas permukaan tanah harus dipangkas, sementara area di sekitar pohon tetap diberi mulsa dengan interval 3 bulan. Tanaman penutup diperkenalkan untuk mengendalikan gulma di bagian lain kebun, memastikan bahwa gulma tidak mengganggu tanaman durian di ladang yang sudah matang, dengan pengendalian manual dan kimia yang digunakan. Pengelolaan gulma biasanya dilakukan selama awal musim hujan. Pemangkasan dilakukan 1 tahun setelah penanaman, karena sebagian besar klon durian menghasilkan buah pada cabang primer dan sekunder. Penataan yang tepat sangat penting untuk mencapai potensi hasil tertinggi. Cabang-cabang primer yang tumbuh pada sudut yang tajam bersaing dengan batang utama dan harus dipangkas pada tingkat pertama. Sebaiknya pertahankan 5 hingga 8 cabang primer sekitar 75 cm di atas tanah untuk meningkatkan pertumbuhannya. Perkembangan batang utama dibatasi dengan menjaga tingginya di bawah 1,5 meter. Sedangkan ukuran cabang-cabang primer tidak boleh melebihi 30 cm. Selama tahun pertama, pertumbuhan vegetatif yang kuat tidak memerlukan pemangkasan, sehingga pertumbuhan batang utama dapat didorong. Pada tahun kedua, cabang-cabang yang tajam dihilangkan, dan susunan yang seimbang dari 5 hingga 8 cabang primer lateral dipertahankan pada tingkat pertama, sekitar 75 cm di atas tanah. Pada tahun ketiga, batang utama dihilangkan untuk mengatur tinggi tanaman dan untuk mendorong perkembangan dan penguatan cabang-cabang lateral primer. Pada tahun keempat, cabang-cabang sekunder dipangkas untuk memfasilitasi distribusi sinar matahari yang merata di seluruh pohon. Pohon durian yang tumbuh dari biji biasanya mulai berbuah antara 8 hingga 10 tahun, sedangkan pohon durian yang dicangkok mulai menghasilkan buah pada usia 4 hingga 6 tahun. Periode dari pembungaan hingga panen berlangsung sekitar 110
hingga 120 hari. Saat ini, perdagangan buah durian dunia terutama dipimpin oleh dua negara, Tiongkok yang mendominasi kegiatan impor dan Thailand yang memimpin dalam ekspor, diikuti oleh Malaysia. Area penanaman durian di Malaysia telah meningkat karena durian dikenal sebagai salah satu buah yang paling menguntungkan bagi petani dan eksportir. Varietas Musang King, juga dikenal sebagai Maushan Wong atau D197, adalah yang paling populer di antara berbagai varietas durian yang diproduksi dan diekspor di Malaysia. Musang King adalah varietas durian Durio zibetinus yang dibudidayakan di Malaysia. Durian ini dikenal dengan rasa manis dan pahit yang tidak biasa, daging kuning keemasan, aroma yang kuat, dan tekstur yang lembut. Musang King juga memiliki biji yang kecil dan pipih. Musang King adalah varietas durian yang paling populer di Malaysia dan Singapura, di mana ia dikenal sebagai Maushan Wang yang berarti Raja Kucing. Di Tiongkok, ia dijuluki Hermes Durian. Durian Musang King memiliki manfaat kesehatan dan sering digunakan dalam hidangan penutup. Musang King tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 600 meter dari permukaan laut, seperti di daerah sekitar Pulau Jawa. Sekitar 65 hingga 70 varietas durian Musang King dibudidayakan di Pahang, yang terletak di Malaysia bagian tengah. Durian telah muncul sebagai produk pertanian yang paling disukai di negara ini, menempati sekitar 41% dari total lahan pertanian, yang setara dengan sekitar 70.000 hektar. Saat ini, durian, khususnya varietas Musang King, dianggap sebagai komoditas yang berharga dan sumber pendapatan yang besar bagi Malaysia. Pada tahun 2016, terjadi sedikit penurunan baik di area produksi maupun hasil keseluruhan, yang disebabkan oleh kondisi kekeringan yang berkepanjangan yang mempengaruhi daerah pertumbuhan utama di Johor dan Pahang. Namun, sejak 2018, baik area pertanian maupun tingkat produksi telah pulih, mencapai sekitar 73.000 hektar. Pada tahun 2020, area yang digunakan untuk budidaya durian meluas menjadi sekitar 76.900 hektar, yang mencerminkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Di Thailand, budidaya durian juga mengalami pertumbuhan, meningkat dari 96.000 hektar pada tahun 2012 menjadi 152.000 hektar pada tahun 2019, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Ekonomi Pertanian. Varietas Mantong, yang dikenal sebagai bantal emas dalam bahasa Thailand, adalah jenis durian yang paling populer dan terkenal di Thailand. Buah ini dicirikan dengan bentuknya yang besar, lonjong dan silindris, meruncing di bagian tengah. Setiap buah biasanya memiliki berat antara 2 hingga 6 kg dan memiliki duri yang menonjol, berlekuk, dan berwarna coklat kekuningan. Tangkainya kuat dan relatif panjang, sedangkan kulitnya tebal dan dihiasi dengan duri-duri tajam kecil yang rapat. Setiap buah berisi 10 hingga 15 buah, dan beberapa biji kecil yang keriput. Dengan setiap rongga umumnya terdapat 3 buah durian yang berwarna kuning pucat yang besar, tebal, dan lembut. Durian adalah salah satu varietas yang dipamerkan di Canterbury Fruit Festival, yang berlokasi di Provinsi Canterbury di Thailand Tenggara. Wilayah ini terkenal sebagai pusat buah tropis Thailand, dan perayaan tahunan diadakan selama 10 hari, yang diadakan pada bulan Mei untuk menyoroti flora lokal, termasuk durian. Bunga durian yang sangat aromatik berukuran antara 50 hingga 70 mm panjangnya, dan tumbuh dalam kelompok bertangkai, yang berisi antara 1 hingga 45 bunga individu per kelompok. Kelompok-kelompok ini tergantung di cabang utama dan yang lebih kecil, serta langsung di batang pohon. Perkembangan bunga durian memerlukan waktu sekitar 1 bulan,
mulai dari munculnya kuncup kecil hingga saat bunga tersebut mekar saat matang. Bagian luar bunga yang berdaging terbelah untuk menyingkapkan 5 kelopak yang menyatu menjadi satu. Bunga durian bersifat hermafrodit, memiliki benang sari dan tangkai bunga dalam satu bunga. Khususnya, bunga durian menunjukkan tingkat ketidakcocokan diri yang besar, yang memerlukan penyerbukan silang dengan pohon lain untuk menghasilkan buah. Kelelawar dan ngengat dianggap sebagai penyerbuk utama. Di Malaysia, metode tradisional pemanenan buah durian dengan membiarkan buah durian matang di pohon hingga jatuh secara alami. Selama musim berbuah, buah-buah ini dipanen setiap hari. Pada awal dan akhir musim, panen dilakukan sekali sehari, biasanya di pagi hari, karena jumlah buah yang tersedia terbatas. Namun, selama puncak musim berbuah, panen dilakukan 2 kali setiap hari, di pagi dan sore hari. Buah durian dapat jatuh kapan saja, baik pada siang hari maupun malam hari. Di Thailand, praktik memanen buah dari pohon lazim dilakukan. Buah dipanen saat mencapai kematangan dan selanjutnya dimatangkan secara artifisial untuk dijual. Durasi dari pembungaan hingga kematangan umumnya digunakan sebagai pedoman untuk memanen buah durian. Selain itu, indikator kematangan lainnya, yang seringkali didasarkan pada karakteristik eksternal buah, dapat digunakan untuk menentukan tahap yang cocok untuk panen. Indikator utama meliputi zona absisi dan lapisan yang jelas pada batang buah, serta jahitan karpal yang terlihat pada buah. Untuk mengidentifikasi buah durian yang matang, jahitan karpal terlihat jelas dari bawah pohon. Saat memanen, batang harus dipotong 3 hingga 4 cm atau lebih di atas lapisan absisi. Pisau tajam atau gunting pangkas biasanya digunakan untuk memotong cabang yang tinggi, sementara tiang panjang yang dilengkapi dengan alat pemotong dapat digunakan. Untuk mengumpulkan buah, mereka melakukannya dengan memanjat pohon. Sangat penting untuk mencegah buah jatuh ke tanah. Durian sangat rentan terhadap kerusakan dan dapat dengan mudah rusak saat terbentur. Selama proses pemanenan, buah dapat dijatuhkan ke dalam ember yang diikat dengan tali dengan aman. Ember ini kemudian secara bertahap diturunkan ke tanah dengan melepaskan tali secara hati-hati, memastikan bahwa buah tidak bersentuhan dengan tanah atau terkena patogen. Buah yang dipanen tidak diletakkan langsung di tanah. Sebaliknya, buah harus segera dipindahkan ke tempat penyimpanan, dan buah biasanya akan matang dalam waktu 5 hingga 7 hari. Pasar durian internasional terutama dipimpin oleh 2 negara. Thailand adalah eksportir terkemuka, sementara Cina adalah importir terdepan. Data dari peta perdagangan menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Thailand dan Malaysia adalah 2 eksportir durian teratas, dengan ekspor masing-masing 403 juta kilogram dan 18 juta kilogram. Secara kolektif, negara-negara ini mewakili 99% dari pasar ekspor dunia. Meskipun menjadi eksportir terbesar, Thailand dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang besar dalam struktur pasar mereka. Thailand berfokus dengan mengekspor produksinya, sedangkan Malaysia berfokus pada konsumsi domestik. Perdagangan durian dunia dapat dinilai dengan 2 cara yang berbeda. Pertama, melalui pembelian buah mentah, dan kedua, melalui perdagangan produk akhir yang berasal dari durian. Perkiraan nilai eceran durian yang diperdagangkan baik di dalam negeri maupun internasional, termasuk buah mentah, pasta beku segar melebihi Rp236 triliun pada tahun 2016. Permintaan dunia diproyeksikan akan melampaui Rp394 triliun pada tahun 2030, terutama disebabkan permintaan dari Tiongkok untuk durian dan produk terkait. Nilai pasti perdagangan dunia masih sulit ditentukan karena kurangnya data yang komprehensif.
Pasar durian mencakup segmen makanan penutup, makanan ringan, dan minuman, yang secara kolektif bernilai lebih dari 4,4 kuadriliun per tahun. Di Asia, meskipun pangsa pasar spesifiknya tidak didefinisikan dengan jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, durian dan produk-produknya telah mendapatkan perhatian yang besar. Cina berdiri sebagai importir durian terbesar, setelah mengimpor sekitar 292 juta kilogram pada tahun 2016. Selama dekade terakhir, impor telah melonjak, mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 13,12% dari tahun 2006 hingga 2016. Bergantung pada sumber data, Cina bertanggung jawab atas 60 hingga 80% impor durian dunia. Canterbury Global Foods berkomitmen untuk hanya mendapatkan bahan baku durian yang tidak bercacat pada saat kematangan puncak. Perusahaan memastikan bahwa semua bahan baku dicuci secara menyeluruh untuk membersihkan dan mensterilkan permukaan buah sebelum diproduksi. Sebelum memasuki area pemrosesan, penting untuk memulai persiapan. Setiap prosedur mematuhi standar kebersihan sesuai dengan praktik manufaktur yang ditentukan. Personel harus membersihkan diri di pintu masuk untuk menghilangkan debu, serat, dan kontaminan lainnya. Proses ini meliputi pengupasan dan pemotongan buah, serta persiapan dan pemilahan buah yang rusak sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pembekuan digunakan untuk mempertahankan kesegaran, rasa, dan tekstur asli buah. Suhu untuk pembekuan dipantau dengan cermat, dengan memperhatikan setiap detail untuk mencapai kualitas tertinggi pada produk akhir. Pengeringan beku vakum secara efektif menghilangkan kelembapan pada suhu rendah, mempertahankan rasa, bentuk, dan nilai gizi asli. Penyimpanan dingin dipertahankan pada suhu minus 35 derajat Celcius untuk menjaga buah tetap segar, untuk memenuhi permintaan pelanggan sepanjang tahun. Mematuhi praktik sanitasi dan kebersihan yang baik sangat penting untuk memastikan kebersihan personel dan fasilitas, sehingga mencegah kontaminasi selama produksi. Langkah-langkah pengendalian mutu, termasuk keamanan pangan dan pengujian mutu, diterapkan untuk memastikan bahwa produk mematuhi standar internasional. Beberapa pengering beku skala industri memiliki kapasitas untuk memproduksi hingga 400 ton produk kering per tahun. Detektor logam memainkan peran penting dalam keselamatan konsumen, dengan mendeteksi dan menghilangkan benda logam apapun yang ada dalam produk. Proses pengemasan dilakukan untuk memilih hanya barang-barang dengan kualitas tertinggi untuk didistribusikan kepada pelanggan. Selain fakta bahwa harga pasar dipengaruhi oleh lokasi toko dan kualitas yang dipersepsikan, durian Musang King, yang juga disebut Maoshan Wong atau D197, adalah varietas durian yang paling dicari dan mahal karena rasa dan teksturnya yang luar biasa. Durian Musang King di pasar-pasar utama seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Cina dapat diekspor ke seluruh dunia, asalkan standar kebersihan tertentu terpenuhi, beserta masa simpan yang lama dan pengemasan yang baik, untuk memastikan perlindungan selama pengiriman internasional. Durian utuh, dengan kulitnya yang utuh, dapat dibekukan dan disegel dengan menggunakan pengemasan vakum, dengan pengemasan atmosfer termodifikasi sebagai metode utama yang digunakan. Mesin yang digunakan untuk jenis pengemasan ini bervariasi dalam kapasitas produksi, yang memungkinkan fasilitas pemrosesan durian untuk memilih peralatan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebelum diekspor, durian beku utuh harus melalui pengemasan vakum, menjadikan mesin pengemasan vakum sebagai perlengkapan wajib dalam proses pengemasan. Mengingat variasi yang besar dalam berat dan ukuran durian, penyortiran langsung sangat penting sebelum pengemasan, karena durian utuh merupakan komoditas yang relatif besar. Oleh karena itu,
Alat penyegel vakum dibuat khusus untuk rongga sekitar 20 cm dan digunakan dalam proses ini. Sebelum kita mengakhiri video hari ini, jangan lupa klik tombol berlangganan. Dengan cara ini Anda akan menerima lebih banyak informasi tentang proyek terbaru kami.